Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Gusrini dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dari Ibu Else Purwandari MPD. Ya, dan beliau mengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, dan tugas saya yang berjudul tentang kepemimpinan kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang berkat kompetensi dan kelebihan yang dimiliki, mendapatkan pengakuan dari kelompok dan dipercaya untuk memimpin suatu kelompok. Kepemimpinan adalah proses pemimpin memotivasi, memberdayakan, mempengaruhi, dan mengefektifkan potensi individu dan anggota organisasi untuk saling berkontribusi mencapai tujuan organisasi atau sekolah. Oke, selanjutnya ke fungsi kepemimpinan. Menurut Siagian, fungsi kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fungsi sebagai penentu arah. 2. Fungsi sebagai wakil dan juru bicara organisasi atau sekolah. 3. Fungsi sebagai komunikator yang efektif. 4. Fungsi sebagai mediator. 5. Fungsi sebagai integrator. Selanjutnya, di dimensi dan keterampilan kepemimpinan. Kesuksesan pemimpin dalam pengembangan peran tugas dan fungsi ataupun tanggung jawab sangat tergantung pada ciri atau sifat, keterampilan dan kapasitas yang mereka miliki. Seorang pemimpin berkat kedudukannya menempati posisi sentral dalam mengarahkan bawahannya untuk bergerak mencapai tujuan organisasi. Pada posisi demikian, keterampilan dan kapasitas pemimpin sangat menentukan keberhasilan dalam mengarahkan bawahannya. Oke, kita lanjut ke gaya kepemimpinan. Di sini gaya kepemimpinan ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu gaya direktif, 2 gaya partisipatif, 3 gaya konsultatif, dan 4 gaya free rein atau delegasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Kepala sekolah adalah seorang guru yang mengembangkan tugas tambahan sebagai pimpinan pendidikan pada sekolah dipimpinannya. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah secara umum menurut Depdiknas terdapat 4 peran yang dikenai dengan sebutan edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Dalam perkembangan selanjutnya dikenal 7 peran yang dikenal dengan Maslim, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Dan di sini kita akan membahas tentang pimpinan pengajaran. Menurut Botts, peran kepala sekolah sudah berubah dari pengurus kepada pimpinan pengajaran dan agen perubahan. Peterson dalam Dirjen PMPTK mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran yang efektif sebagai berikut. Kepala sekolah mensosialisasikan dan menanamkan visi dan makna visi sekolahnya dengan baik. Berikutnya, kepala sekolah melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah, dan selanjutnya kepala sekolah memberikan dukungan terhadap pembelajaran. Kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses belajar mengajar, dan terakhir yaitu kepala sekolah berperan sebagai fasilitator. Oke, mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Maaf jika ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.